Oke, kita langsung masuk ke eskalasi data. Tolong buang jauh-jauh semua emosi, opini, atau gosip media yang mungkin berseliweran di luar sana. Di sesi audit forensik kita kali ini, kita cuma akan membedah data mentah. Nah, bagi kalian yang ngikutin sesi audit kita yang pertama, kalian pasti sadar ada momen di mana suara saya tiba-tiba hilang total. Hilang begitu saja. Mari kita bedah anomali itu dengan sangat klinis. Dengar, itu sama sekali bukan error teknis. Itu bukan glitch. Kejadian kemarin adalah validasi empiris. Itu adalah konfirmasi langsung di depan mata kita bahwa sistem yang sedang kita audit ini merespon. Karena kita tanpa sadar sudah menginjak sebuah tripwire intelijen yang ternyata masih sangat aktif. Realitas klinis dari anomali yang Andi alami itu punya nama dalam dunia keamanan informasi. Itu disebut digital stand-down. Secara psikologis, ini sebenarnya adalah senjata amnesia digital dan cara kerjanya sangat luar biasa mengerikan. Jaring pengaman tak kasat mata ini memang didesain spesifik untuk membuat publik otomatis lupa. Jadi ketika ada sebuah narasi yang menyentuh saraf sensitif intelijen, sistem ini nggak perlu repot-repot berdebat dengan Anda. Mereka cukup bereaksi instan, memutus arus informasinya, dan menutup akses. Mereka menciptakan amnesia massal dengan membungkam sumbernya secara algoritmik. Lalu, apa sebenarnya yang memicu amnesia digital di sesi kita sebelumnya? Ternyata pemicu pertamanya itu sesederhana angka ini, 300. Tepatnya, 300 GB data mentah. Jujur ya, saya ngerasa sangat gelisah tiap kali harus menyinggung angka ini. Ini adalah total volume dari video, gambar, dan email yang disita pas properti si target itu digerebek. Cuma dengan menyebut eksistensi arsip ini aja, alarm tingkat tinggi di sistem pengawasan mereka langsung menyala. 300 GB ini bukan sekedar data kriminal biasa, kawan-kawan. Ini adalah inti reaktor, nyawa utama dari seluruh operasi kompromat global. Dan pemicu kedua inilah yang bikin saya ngerasa ini udah bener-bener di luar nalar. Pertanyaannya simpel. Gimana ceritanya registrasi jet N313P bisa terhubung langsung ke target swasta? Kalau kita lihat bukti dari email internal pilot si target sendiri, pesawat ini dulunya beroperasi untuk CIA, spesifiknya untuk program rendisi luar biasa. Itu operasi hitam tingkat tinggi. Coba pikir, gimana bisa seorang warga sipil biasa tiba-tiba mengambil alih aset operasi klandestin militer? Ini bukan lagi soal orang super kaya yang nyewa layanan elit. Ini bukti mutlak, bukti empiris kalau target ini udah terintegrasi penuh ke dalam infrastruktur intelijen setingkat negara. Integrasi tingkat negara itulah yang sebenarnya mengarah pada klasifikasi intelijen target ini yang sesungguhnya. Dia sama sekali bukan penjahat kerah putih biasa. Terminologi paling klinis dan presisi untuknya adalah seorang hyperfixer. Seorang hyperfixer ini bertindak sebagai simpul utama. Dia memang membangun jembatan antar faksi elit dunia, tapi jembatan itu ujung-ujungnya adalah jebakan mematikan. Dia mengunci orang-orang super penting ini dalam posisi sandera politik melalui akses eksklusif. Secara operasional, dia ini melayani dua vektor intelijen raksasa sekaligus. Di satu sisi, dia dapat perlindungan institusional federal Amerika Serikat, sementara di sisi lain, dia menjalankan operasi jebakan madu yang diwariskan dari intelijen Israel melalui keluarga Maxwell. Makanya, sekarang mari kita geser cara pandang kita dari konsep strategis ke mekanika operasional di lapangan. Saya minta kalian tolak mentah-mentah narasi media mainstream yang dari dulu terus-terusan nyebut bangunan itu cuma properti mewah elit. Buang jauh-jauh pandangan itu. Secara forensik, mansion yang di New York itu secara resmi diklasifikasikan sebagai infrastruktur klandestin fisik. Bangunan itu dari awal memang sengaja dirancang dan dibangun dengan tujuan intelligence khusus. Itu bukan sekedar simbol orang kaya gabut. Mari kita bedah spesifikasi forensiknya secara metodis. Bukti-bukti kesaksian di lapangan mengkonfirmasi bahwa tempat itu bukanlah sebuah rumah. Itu adalah pabrik. Pabrik produksi materi pemerasan. Di dalamnya ada pusat komando operasional yang dengan rapi disamarkan sebagai ruang media. Ada juga kamera-kamera lubang jarum mikroskopis yang secara sistematis diarahkan ke area paling privat, seperti tempat tidur dan kamar mandi. Dan pastinya, semua itu ditopang oleh server penyimpanan lokal berkapasitas raksasa. Kekuatan absolut dari operasi ini sama sekali bukan terletak pada uang, melainkan pada pengarsipan kelemahan-kelemahan paling fatal umat manusia secara sistematis. Itulah mata uang mereka yang sebenarnya. Dan senjata pemerasan ini dari awal memang dirancang buat melumpuhkan sistem peradilan kita dari dalam. Coba kita lacak presisi kronologisnya di dunia nyata, dan saya jamin ini bakal bikin kalian ikut gelisah. Fase pertama, FBI sebenarnya udah pegang kasus yang super solid, lengkap dengan 53 halaman dakwaan. Itu sesuatu yang secara hukum nyaris mustahil digugurkan. Tapi masuk ke fase kedua, tiba-tiba muncul kesepakatan damai di luar pengadilan yang benar-benar di luar nalar. Fase ketiga makin gila, kekebalan hukum secara total diberikan. Dan itu berlaku bahkan buat konspirator yang identitasnya belum ketahuan. Sampai puncaknya di fase keempat, penegak hukum lokal secara harfiah dipaksa berhenti oleh otoritas federal.
Dengar ya, investigasi ini nggak gagal secara alami. Investigasi ini sengaja dibunuh. Saya paham melihat kelumpuhan hukum seperti tadi sangat mudah memancing emosi. Tapi kalau kita bedah secara forensik dan klinis, 3 langkah brutal yang menghentikan kasus ini murni adalah prosedur standar. Ini adalah protokol imunitas tak tertulis yang sangat rapi. Langkah pertama, komunitas intelijen akan membuat barikade perlindungan dengan status jangan disentuh. Langkah kedua, sistem peradilan lalu ditekan untuk melegitimasi status tersebut lewat dokumen hukum formal. Dan langkah ketiga, sisa-sisa penegak hukum di tingkat lokal disapu bersih lewat perintah langsung dari pusat. Jadi kelumpuhan hukum ini sebenarnya adalah SOP baku yang otomatis berjalan ketika intelijen menilai sebuah aset punya nilai strategis yang terlalu mahal untuk dikorbankan. Iya, saya ngerti itu SOP. Tapi justru ada satu mutasi krusial dari operasi ini yang bikin saya merinding sekarang. Tolong perhatikan baik-baik. Semua yang kita bahas dari tadi, mention rahasia, jebakan madu fisik, kamera lubang jarum, itu semua ternyata cuma fase beta. Infrastruktur klandestin ini sekarang udah berevolusi jadi apa yang kita sebut sebagai kasta intelijen digital. Tujuannya 100% sama, memproduksi kompromat. Tapi metodologinya udah berubah total. Mereka nggak lagi cuma naruh kamera fisik di ruangan rahasia buat nargetin elit. Sekarang mereka pakai peretasan spyware algoritmik dan pengawasan massal dengan skala global. Evolusi inilah yang menciptakan realitas klinis yang paling mengerikan saat ini. Asimetri informasi yang diweaponisasi. Perangkat genggam di saku Anda, smartphone Anda, sekarang telah menjadi kamera tersembunyinya. Kasta intelijen digital membawa skala ancaman ini ke level yang sangat sekali baru. Mereka udah nggak perlu lagi bersusah payah memancing target elit buat datang ke sebuah pulau atau mention rahasia. Spyware modern mengubah ponsel setiap individu menjadi alat pengumpulan kompromat otomatis. Ini menciptakan ketimpangan kekuatan yang sangat ekstrim. Pihak pemegang data kini punya kendali absolut atas privasi global, dan mereka beroperasi sepenuhnya melampaui batas yurisdiksi negara manapun. Pada akhirnya, sesi audit kita hari ini membedah satu struktur fundamental dari mesin kekuasaan global. Ini nggak pernah cuma tentang satu individu aja. Dan semua tumpukan data forensik ini memaksa kita untuk menghadapi satu pertanyaan terakhir yang sangat mendesak. Kalau model operasi swasta berbasis intelijen dan pemerasan ini terbukti sukses besar membungkam hukum dan melumpuhkan peradilan sekali, apa masuk akal kalau kita berasumsi mesin semacam ini nggak lagi beroperasi di luar sana sekarang? Pikirkan itu baik-baik. Sesi audit kita selesai sampai di sini. Tolong tetap waspada dengan data kalian.